Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wadas Lintang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Wadas Lintang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan apapun. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatannya, sehingga kami bisa mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Konsep intinya yang terkandung di dalam budaya positif itu ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kedelapan segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu cermati di situ terkait dengan budaya positif atau disiplin positif, kenapa di situ tidak ada peraturan? Padahal selama ini kita beranggapan bahwa peraturan itu sebagai dasar untuk terciptanya budaya positif di suatu tempat, khususnya di sekolah ini. Nanti kita pelajari ada apa sebenarnya dengan peraturan. Konsep yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, dulu waktu sekolah kita hanya duduk di bangku, guru berada di depan, guru menyampaikan materi, guru menuntut kita untuk mencapai hasil yang guru harapkan. Untuk sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Sekarang itu anak-anaklah yang menjadi tujuan utama, atau sering Bapak Ibu dengar dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Adalah pembelajaran dengan berpusat pada murid. Jadi peserta didiklah yang menjadi tokoh utamanya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menjadi cita-cita oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi anak-anak itu berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua adalah kebinekaan global. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, itu yang menjadi cita-cita dari pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, nah ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita menganggap bahwa di sekolah itu guru yang dapat mengontrol murid. Murid bersikap apa saja itu dikontrol guru. Guru yang wajib mengontrol. Ada anak salah, guru yang mengingatkan dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya bukan. Karena murid-murid itu bersikap
baik itu yang positif atau negatif, itu ada dasarnya, ada tujuannya. Itu. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu menurut kita. Tapi sebenarnya tidak. Contoh kecil, misalkan anak datang terlambat, anak masuk kelas tepat waktu, misalkan. Menurut kita itu, kita bisa langsung ngejudge bahwa anak itu bersikap positif. Sebenarnya yang terlambat pun ada tujuannya, ada alasannya. Nanti kita bahas di belakang. Yang ketiga, kritik. Ketika Bapak Ibu memberikan kritik atau memberikan rasa bersalah untuk murid, itu akan menguatkan karakter. Contoh misalkan anak-anak mengambil sampah, membuang sampah pada tempatnya. Terkadang menurut kita menyuruh anak mengambil sampah, membuang sampah pada tempatnya, menurut kita itu akan membangun sebuah karakter yang baik untuk anak-anak. Tetapi belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Karena anak-anak itu melakukannya atas dasar disuruh. Jadi ketika anak-anak mau buang sampah, jadi yang dipikiran anak-anak itu, nanti takut dimarahi bapak ibu guru, nanti barangkali saya dihukum kalau ketahuan buang sampah sembarangan, seperti itu. Jadi ketika anak-anak buang sampah sembarangan, kita belum tahu isinya di pikiran anak-anak itu seperti apa. Nah, yang terakhir, orang dewasa berhak memaksa. Di sekolah, guru itu kan berperan sebagai orang dewasa, anak-anak sebagai anak kecil yang bisa kita paksa. Ayo Cak, nanti setiap pagi kita baris. Tujuannya ini. Nah, itu kan sebuah paksaan. Itu sebenarnya juga tidak boleh sesuai dengan teori kontrol. Nanti berikutnya akan kita bahas. Yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kalau stimulus respon yang kita pahami selama ini, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke kelas, anak-anak sejumlah 20 misalkan, kebutuhan mereka di kelas itu sama. Itu tidak. Mereka berdasarkan teori kontrol, mereka itu kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kita harus memfasilitasinya. Yang kedua, setiap orang melihat hal yang sama. Contoh misalkan ada satu dua lukisan, kebetulan kita menilainya itu cantik, indah lukisan itu. Tapi di mata orang lain apakah sama? Belum tentu, karena pemikiran orang itu berbeda-beda. Menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Seperti tadi yang dijelaskan di nomor 2. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Siswa terlambat, siswa berkelahi, itu kita langsung ngejudge itu sebuah kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku baik positif negatif itu memiliki tujuan. Ada tujuannya. Kita tidak tahu tujuannya apa. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikutnya, sebelum saya lanjutkan, contohnya begini. Untuk orang lain tidak bisa mengontrol. Contoh, misalnya Bu Ermina punya satu benda berharga, sangat berharga bagi dirinya.
yang tidak boleh dilihat oleh orang lain digenggam dalam genggamannya. Oke. Ketika ada orang lain membujuk dengan iming-iming, misalkan, Bu, dibuka tangannya, nanti tak kasih 1 juta. Bu Hermina bisa juga memutuskan membuka atau tidak. Oke. Atau misalkan diiming-imingi lagi, nanti kalau tidak dibuka nanti bakalan kena misalkan musibah, mohon maaf ya, misalkan itu. Tapi Bu Erlina itu punya pemikiran, punya alasan tertentu untuk membuka atau tidak. Jadi tidak ada orang lain yang bisa memotivasi Bu Erlina untuk membuka itu, karena kontrol utamanya ada di diri kita. Itu sebenarnya seperti itu. Terus yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, hampir sama dengan yang atasnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan anak-anak baris yang rapi, ketika disampaikan beberapa kali anak-anak masih ribut, ujung-ujungnya mesti dipaksa. Cepet baris, kalau tidak baris nanti gini gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah pemaksaan. Nah, kalau menurut teori kontrol, itu semua butuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus ada obrolan. Berikutnya yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kalau seperti tadi yang saya contohkan terhadap Bu Erlina, kalau Bu Erlina berpegang teguh, nanti Bu Erlina menang, yang membujuk itu kalah, itu tidak. Tapi menurut teori kontrol itu sama-sama menang, karena masing-masing punya alasan tertentu. Seperti itu. Berikutnya konsep inti yang kedua. Sebelum ke konsep inti yang kedua terkait dengan paradigma pembelajaran baru, apakah bisa dimengerti Bapak Ibu? Kalau bisa mengerti bisa saya lanjutkan. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi anak-anak dikatakan disiplin itu ketika dia berbuat sudah berasal dari hati, dari pikirannya. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena penghargaan, ancaman, bahkan sampai hukuman. Nah, tujuannya apa? Adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tadi ada kata-kata mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah apa Bapak Ibu? Nilai-nilai positif dan secara umum yang tidak tergantung pada ras ataupun golongan. Contohnya, misalkan ini dianggap nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, berdasarkan dimensi profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa tadi sudah ya. Sampai kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis berdasarkan itu. Primary ada toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan,
kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup, contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, di mana seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar kita itu apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu apa saja? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Jadi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus kita pahami untuk menerapkan pembelajaran yang tadi berdiferensiasi. Jadi anak-anak contohnya gini, ada di dalam kelas anak pendiam, misalkan diamnya itu dia sebenarnya apa yang dia butuhkan. Jadi kita harus tahu apa yang dia butuhkan di dalam kelas. Apakah kasih sayang? Mungkin merasa di rumah kurang kasih sayang, di sekolah menjadi minder, kepingin diperhatikan, misalkan seperti itu. Ataukah dia merasa di sekolah itu tertekan, jadi kurang bebas, jadi dia membutuhkan kebebasan, tertekan, semuanya diatur oleh teman-temannya, dibatasi oleh teman-temannya barangkali. Oke. Jadi kita akan mencari tahu kebutuhan masing-masing anak. Itu penerapannya ketika di sekolah. Nah, itu terkait dengan kebutuhan dasar. Anak-anak jadi memiliki apa yang mereka inginkan. Nah, yang mereka lakukan itu juga ada dasarnya. Motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Yang pertama motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah dicontohkan, anak-anak datang tepat waktu lari-lari padahal bangunnya kesiangan. Kenapa dia lari-lari? Misalkan dia berpikiran agar tidak dihukum dan lain sebagainya. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan jadi dari 3 motivasi itu, motivasi nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi dari luar. Jadi dari pihak luar. Jadi anak-anak itu berbuat apa dasarnya? Apakah imbalan, apa takut hukuman, atau ingin penghargaan? Ketika tidak ada itu dia tidak melakukannya. Lah, paling nanti terlambat ya tidak dimarahi, misalkan seperti itu. Jadi dia dasarnya datang tepat waktu untuk menghindari hukuman. Nah, untuk yang poin 3 itu yang motivasi dari dalam diri. Itu yang kita harapkan. Jadi anak-anak itu datang tepat waktu,
disiplin, buang sampah sembarangan, itu benar-benar dari mereka sendiri, nilai yang mereka percaya. Jadi ketika anak-anak sudah sadar, oh nanti kalau saya misalnya tidak datang terlambat, saya ketinggalan pelajaran, jadi saya nanti akan susah untuk menerima pelajaran berikutnya. Jadi anak-anak sudah punya motivasi seperti itu. Jadi itu motivasinya berasal dari dalam diri manusia. Nah, terkait dengan motivasi perilaku, motivasi perilaku manusia itu kita biasa dengar ada beberapa istilah, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau istilah hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu biasa mendengar. Tapi kalau restitusi itu saya sendiri juga baru-baru ini tahunya. Hukuman seperti yang Bapak Ibu tahu, kalau hukuman itu biasanya tidak terencana. Anak terlambat, suruh push up, suruh lari mengelilingi lapangan. Tapi kalau di SD itu jarang. Tapi biasanya di SMP, SMA akan seperti itu. Hormat 1 jam di bawah tiang bendera. Itu hukuman. Murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Maksudnya ketika dia masuk ke kelas, masuk ke sekolah, dia datang terlambat, kira-kira apa ya? Nanti saya disuruh apa? Apakah push up? Apakah berdiri di depan tiang bendera dan lain sebagainya? Jadi kalau hukuman itu tidak terstruktur, sifatnya itu tiba-tiba, bersifat satu arah. Jadi guru memberikan langsung kepada murid. Hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa psikis. Berupa fisik ya tadi contohnya push up, berdiri di depan tiang bendera dan lain sebagainya. Kalau psikis biasanya, mohon maaf ya, kadang kita lepas kontrol, anak misalkan di kelas dijelaskan sulit, bisa berbendera ini seperti itu, misalkan tanpa kita kontrol. Sebenarnya itu bagian dari hukuman yang mungkin itu akan diingat anak sampai tua. Saya dulu pernah dikata goblok sama bapak itu, misalkan itu sampai bisa teringat sampai tua. Itu kalau sifat hukuman. Jadi sifatnya itu tiba-tiba, tidak ada peraturan yang menulis. Bedanya dengan konsekuensi itu, kalau konsekuensi itu terencana. Jadi ada aturan dan konsekuensinya. Misalkan kalau datang terlambat, konsekuensinya menunggu sampai jam istirahat misalkan. Ada di peraturannya. Misalkan ada di kesepakatannya. Itu namanya konsekuensi. Misalkan anak yang tidak mengerjakan tugas, lupa mengerjakan tugas, harus menuliskannya 5 kali. Kalau itu tertulis, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau misalkan anak tidak mengerjakan tugas, karena kamu tidak mengerjakan tugas, nanti istirahat kamu membersihkan kamar mandi. Nah, itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Itu bedanya. Nah, restitusi itu seperti apa? Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya misalkan tidak mengerjakan tugas, tadi masalahnya ya. Misalkan tidak mengerjakan tugas, kita cari tahu kenapa alasannya tidak mengerjakan tugas. Terus misalkan bangunnya kesiangan, kok bisa bangun kesiangan? Kenapa? Tadi malam bangunnya tidurnya terlalu malam. Tidur terlalu malam itu kenapa? Sibuk main game. Nah, itu tahu alasannya. Anak-anak yang pertama sudah tahu alasannya. Yang kedua, tanyakan kalau tidak mengerjakan tugas itu perbuatan baik atau tidak. Jadi kita sifatnya hanya memancing, tapi anak yang mengeluarkan sendiri jawabannya, dan nanti di akhirnya itu mencari solusi. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kira-kira kamu apa yang akan kamu lakukan?
saya akan mengerjakan, misalkan ya, saya akan mengerjakan tugasnya nanti pada saat jam istirahat, atau saya akan mengerjakan tugas lain nanti menunggu perintah dari guru dan lain sebagainya, contohnya. Jadi itu kita dalam restitusi itu kita sifatnya hanya memancing. Jadi siswa yang menemukan solusi sendiri, bukan kita yang memberikan. Kalau kita yang memberikan, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tulis 10 kali. Kalau tidak ada di peraturan, berarti itu termasuk hukuman. Jelas ya Bapak Ibu tentang 3 istilah itu. Kalau jelas saya lanjutkan berikutnya tentang teori posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita terhadap anak itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang serta-merta memberi hukuman, bocah salah dihukum, apapun itu. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kita sebagai teman. Posisi keempat sebagai pemantau. Posisi kelima sebagai manajer. Terus bedanya apa? Penghukum berarti guru itu memberikan hukuman. Ketika ada anak salah langsung dihukum. Hukuman tadi kan sifatnya tidak tertulis gitu, bebas. Jadi tidak ada aturan yang terikat. Yang kedua membuat merasa bersalah. Jadi anak yang salah itu diajak ngobrol dengan santai, tapi nadanya itu seolah-olah biar anak itu merasa bersalah. Jadi saya melakukan ini itu termasuk perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Yang ketiga posisinya sebagai teman. Jadi guru dengan siswa ketika ada siswa bermasalah itu merangkul, duduk bersama, ngobrol tentang permasalahan anak tadi. Ngobrolnya halus seperti teman biasa, nadanya juga. Yang ketiga pemantau. Nah, pemantau ini sifatnya itu hampir sama dengan penghukum, cuma pemantau itu dasarnya adalah peraturan yang ada konsekuensinya. Tadi kalau penghukum itu tidak ada, tapi kalau pemantau itu ada. Jadi lihat anak yang salah langsung. Misalkan kalau di SMP itu ada sistem poin dan lain sebagainya. Yang kelima adalah posisi manajer. Kalau posisi manajer itu guru itu menuntun siswa, bukan menuntut. Seperti tadi di slide yang sebelumnya, okay. Posisi manajer itu menerapkan restitusi, bukan konsekuensi ataupun hukuman. Nah, kita lihat contohnya. Ada satu kasus misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika kita sebagai penghukum, jadi anak-anak itu langsung dikasih hukuman apa? Hormat selama 10 menit, push up dan lain sebagainya. Masih kasus yang sama, misalkan kita posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, ngobrol dengan anak tersebut. Berapa kali juga bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan bapak. Lain kali jangan ulangi ya, biar nanti bapak tidak dimarahi kepala sekolah atau dan lain sebagainya. Jadi biar anak-anak itu merasa bersalah. Nah, yang selanjutnya, posisi selanjutnya adalah posisi teman. Nah, kalau posisi teman itu seperti teman sendiri, diajak ngobrol. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya. Sekali ini saja. Yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi seperti teman, tidak ada hukuman. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Kalau pemantau tadi hubungannya dengan aturan yang ada konsekuensinya. Biasanya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi setelah upacara selesai, kamu pulang, ambil topi atau ambil dasi dan lain sebagainya. Itu sebagai pemantau. Nah, ketika kita posisinya sebagai manajer, nah, kamu tahu kesalahanmu apa, anak menjelaskan. Bagaimana kira-kira kamu
memperbaiki kesalahanmu, anak juga menyampaikan. Itu posisi manajer. Nah, setelah dari satu kasus itu tadi ada 5 posisi kontrol, coba kita belajar bersama-sama. Ketika ada ini, ada kasus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisinya apa? Kalau ada kata-kata seperti itu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi anak-anakku itu menjadi merasa salah atau menjadi merasa bersalah. Betul sekali. Yang kedua, yang berikutnya, ayolah lakukan demi Pak Guru ya. Posisinya apa? Teman. Betul. Yang ketiga, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ada akibatnya. Apa? Tidak dapat nilai ketika tidak mengerjakan tugas. Penghukum atau pemantau. Kalau aturannya ada, itu sebagai penghukum. Kalau aturannya ada, itu sebagai pemantau. Tapi kalau tidak ada aturannya, maksudnya kalau tidak mengerjakan tugas itu tidak dapat nilai, kan otomatis ya tidak bisa dielakkan. Jadi ini termasuk posisi pemantau. Berikutnya yang ketujuh. Tadi kita ingat di depan ada 8, sekarang yang ketujuh. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, ini kita bahas bersama-sama. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, sampai di sini. Kalau aturan itu biasanya kan bunyinya dilarang titik-titik, dilarang mencoret-coret tembok, dilarang terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas itu sudah dalam pernyataan positif. Jadi ketika tadi dilarang buang sampah sembarangan, ubah ke dalam bentuk pernyataan positif. Jadi siswa membuang sampah pada tempatnya. Kalau dilarang terlambat, berarti siswa datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu. Jadi itu keyakinan. Jadi tidak mengandung kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, seperti itu. Kalau membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja agar mudah diingat. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, mudah diterapkan, sehingga mudah diterapkan. Terus ketika dalam membuat itu warga kelas, kalau kesepakatan kelas berarti ya semua warga kelas harus dilibatkan. Contoh, kemarin saya sudah menerapkannya, itu yang foto yang ada di depan. Jadi pertama saya tanyakan ke anak-anak, coba kamu ingat peraturan yang pernah kamu dengar dan paling mudah kamu lakukan. Anak-anak menuliskannya, satu anak satu. Dari 15 anak sudah menempelkan semuanya. Itu kebetulan masih ada di tembok, sudah saya tempelkan. Nah, ketika sudah peraturan itu ditulis, peraturan-peraturan itu kita bahas satu persatu, kita buat menjadi kesepakatan. Contoh, tadi ada peraturan dilarang terlambat masuk sekolah, masuk kelas. Berarti kalimat positifnya apa? Siswa masuk kelas tepat waktu. Jadi kita tanyakan, ketika kamu masuk kelas tepat waktu, sanggup apa tidak? Kalau sekelas menyepakati sanggup, kita bisa tuliskan menjadi suatu kesepakatan. Tapi kalau masih ada yang tidak sanggup, ya jangan, karena itu namanya saja kesepakatan. Jadi harus ditaati seluruh warga kelas. Nah, semuanya kebetulan kemarin dari 15 anak menuliskan peraturan, ada yang sama, saya tinggal 13 kesepakatan yang ditulis dan disepakati. Mudah-mudahan
anak-anak, karena itu berasal dari anak-anak, nanti anak-anak secara sadar melakukan hal-hal yang baik di kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Dari 13 itu nilai kebajikannya yang tadi saya sampaikan di depan, terdapat 7 nilai kebajikan. Jadi ketika anak-anak sudah bisa melaksanakan ke-13 ini, ada nilai yang tertanam di dalam anak itu, ada 7 nilai. Padahal tadi nilainya sangat banyak. Saya tuliskan di sana juga cukup banyak. Tapi anak baru 7 pun sebenarnya masih terlalu banyak. Sedikit asal tercapai itu lebih bermakna daripada terlalu banyak tapi tidak tercapai. Jadi sarannya itu jangan terlalu banyak. Oke, itu poin yang ke-7, keyakinan kelas. Nah, sekarang yang terakhir berhubungan dengan restitusi, segitiga restitusi. Namanya proses segitiga restitusi. Bagaimana sih, apa sih yang dinamakan segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog, kolaborasi, ngobrol antara guru dan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikutnya tahap validasi tindakan, menstabilkan identitas dulu yang pertama ya. Untuk apa sih menstabilkan identitas itu? Yaitu untuk membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi ketika ada anak-anak yang salah, diajak ngobrol, contoh kalimatnya ini, berbuat salah itu wajar. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Contoh kalimat yang lain, Pak Guru juga pernah melakukan itu. Jadi biar anak-anak itu merasa tidak sendiri melakukan kesalahan. Itu namanya bagian dari menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, coba kamu salah, kamu juga pernah salah. Tapi kamu tadi salah, pasti punya alasan tertentu. Mengapa kamu melakukan hal itu? Itu contoh kalimatnya. Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Atau lagi misalkan, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contohnya misalkan ada anak yang dicontohi oleh temannya karena tidak boleh dia berhutang kepada temannya, ngamuk dan lain sebagainya. Misalkan ada kasus seperti itu bisa dengan kalimat itu. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tadi sudah membuat keyakinan, kita tanyakan, coba ketika kamu berkelahi di kelas, apa? Keyakinan apa yang ada di kelas kita? Tidak boleh berkelahi antar keyakinan dari sesama teman, harus saling menghormati, misalkan itu. Jadi anak-anak bisa langsung menerapkan keyakinan, salah satunya di mana, nomor berapa. Nah, karena keyakinan yang sudah disepakati. Terus ketika sudah itu kita tanyakan, ketika kamu berkelahi itu hal yang salah, terus apa seharusnya yang kamu lakukan? Salah seperti itu menanyakan keyakinan. Jadi kita langsung dihubungkan ke dalam keyakinan untuk mengharapkan suatu sikap jalan keluar dari siswa tersebut. Oke. Jadi tadi ada 3 tahap. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh
video yang sudah saya terapkan untuk penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu cermati dulu. Selamat siang, Mbak Rana. Tadi Pak Adi dengan laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Nova. Ya Pak, habis kesal sih. Loh, kesal kenapa? Nova terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tetapi tugas juga selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah jika kamu marah dan kesal. Jika Pak Adi ada di posisi kamu, Pak Adi juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nova? Saya marah-marah Pak. Saya maki-maki Nova dan tanpa sadar saya menggebrak mesinnya Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja. Saya akan susah payah mengerjakan soal, tapi Nova hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Nova. Pak Adi sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukulnya atau yang lainnya. Iya Pak. Nah coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bisa bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan kepada Bapak atau Ibu guru. Betul, tepat sekali kamu Lana. Tetap semangat ya. Sekarang silakan bisa kembali istirahat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Lana Afifah, siswa kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Adi untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Niko silakan duduk. Niko, begini. Tadi Pak Adi mendengar laporan dari teman-teman kamu, katanya kamu sering tidak pikir ya. Iya Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu tidak pikir? Mungkin yang ada 10 kali. Terus tidak melaksanakan pikir itu kesalahan atau bukan? Iya Pak. Niko, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Baik Pak. Niko, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Pak. Niko sering tidak pikir pasti punya alasan. Kenapa sih Niko sering tidak pikir? Karena saya mau persiapan Pak. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu Pak. Kalau kita melaksanakan pikir sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Iya Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah melanggar? Disiplin menjaga kebersihan kelas. Terus menurut kamu disiplin menjaga kebersihan kelas itu penting tidak untuk kamu? Iya Pak. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan datang sekolah tepat waktu agar bisa melaksanakan tugas piket. Betul, disiplin itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat sehingga saya tidak melaksanakan piket. Saya mohon maaf ya Pak, sudah sering tidak piket.
Ya itu sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Terus menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan muncul lebih cepat untuk bergerak lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik itu kamu sudah menemukan solusinya dan Pak Adi akan berkomunikasi dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah sehingga bisa melaksanakan tugas kamu. Sekarang silakan kembali istirahat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko, siswa kelas 6. Terima kasih Pak Adi, saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Adi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya buat. Saya akan datang sekolah tepat waktu agar saya bisa melaksanakan piket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tadi sudah melihat contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi intinya kita tidak boleh mengejar anak, kita harus cari tahu alasannya, baru kita tuntut anak tersebut untuk mencari jalan keluar. Nah, sebelum saya tutup, barangkali mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan. Kalau tidak ada, saya minta tolong bantuannya. Salah satu membacakan kalimat penutup pada pertemuan kali ini. Silakan. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dari kalimat penutup itu bisa kita cermati, mudah-mudahan kita bisa menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu semuanya, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatannya. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, setelah tadi istirahat sebentar, sekarang kita ke agenda kita yang kedua, yaitu pembuatan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, namanya juga kesepakatan. Jadi ini nanti kalian harus jalankan, taati bersama-sama karena sudah menjadi kesepakatan. Nah, caranya bagaimana? Coba kalian ingat-ingat satu peraturan yang paling kalian ingat, peraturan di kelas yang paling kalian ingat, yang paling mudah kalian jalankan. Peraturan kelas yang paling kamu ingat dan paling mudah kamu jalankan atau laksanakan. Silahkan ditulis di kertas yang sudah kalian Pak Guru sediakan. Kalau sudah silakan langsung ditempel di kertas yang berwarna pink. Jelas ya? Silakan. Sudah belum? Kalau sudah, silakan. Kalau yang sudah langsung ditempel di kertas yang warna pink, yang bunyinya peraturan kelas. Silakan maju, gantian. Ayo cepat maju, gantian. Maju Mbak. Sudah maju, langsung maju.
Yang sudah ditempel langsung kembali ke tempat duduk masing-masing. Yang sudah kembali ke tempat duduk. Nah, biar tidak berdesakan. Gantian, ayo. Ayo, yang sudah. Ayo, harus sudah belum? Cepat, maju cepat. Ayo, satu saja, tidak usah banyak-banyak. Satu, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, masih kurang 2. Cepat. Ayo, satu lagi. Satu lagi, cepat. Ayo, satu lagi. Kalau sudah, perhatikan, coba perhatikan semua ke depan. Kita lihat satu persatu. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas sekolah. Yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang ketiga, dilarang berkelahi dengan teman. Yang keempat, menggunakan seragam sesuai jadwal. Tidak boleh meninggalkan tugas piket. Tidak boleh mencoret-coret meja atau tembok sekolah. Tidak boleh mencontek saat mengerjakan soal ulangan. Ada lagi, dilarang bersuara keras dan gaduh di dalam kelas. Ada lagi, saling menghormati antar teman. Ada lagi, dilarang terlambat mengikuti pelajaran. Dilarang mengobrol saat pelajaran. Dilarang meninggalkan ruang kelas tanpa izin guru. Dilarang mencoret meja, kursi, dan tembok. Dilarang makan dan minum di dalam pada saat pelajaran. Dilarang tidak membaca. Nah, coba kalian sudah menuliskan peraturan-peraturan ini. Kita tulis peraturan ini, kita jadikan sebuah kesepakatan. Kesepakatan kita pilih dari ini yang kalian siap untuk melaksanakan. Kita mulai dari nomor 1. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Kesepakatannya, jadi kalau ada tugas itu mengumpulkan tepat waktu. Jadi kalimatnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Siap apa tidak? Mengumpulkan tugas tepat waktu siap? Siap. Sekarang Pak Guru tuliskan. 1. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kalau membuang sampah itu harusnya di mana? Di tempat sampah. Artinya kebersihan kelas harus selalu dijaga. Menjaga kebersihan kelas. Siap untuk dilaksanakan? Kalau siap, Pak Guru tuliskan. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, berdoa di awal dan akhir pelajaran. Nah, dari 15 peraturan yang sudah kalian utarakan tadi, ternyata ada yang sama. Tadi Pak Guru hanya tuliskan 1, jadi dari 15 tinggal
kalian sudah menyepakati 13. Oke, 13 kesepakatan. Jadi ini harus dilaksanakan kalian karena ini merupakan kesepakatan dari kalian semua. Nah, setelah kesepakatan kelas kita terjadi, ini akan kita ketahui nilai keyakinannya dari masing-masing kesepakatan. Coba yang pertama, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nilai kebajikan yang paling sesuai dengan itu apa? Kedisiplinan. Terus yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kebersihan. Terus yang ketiga, saling menghormati. Toleransi boleh, saling menghormati boleh. Toleransi. Menggunakan seragam sesuai ketentuan. Tertib atau disiplin boleh, tertib juga boleh. Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Kepedulian boleh. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Sesuai jadwal berarti disiplin. Terus mengerjakan ujian itu ulangan secara mandiri. Oke, kemandirian. Menjaga ketertiban kelas. Apa? Menjaga ketertiban kelas berarti ketertiban. Terus yang ke-9, memasuki ruang kelas tepat waktu. Apa? Disiplin, kedisiplinan. Yang 10, memperhatikan penjelasan guru saat pelajaran. Berarti apa? Ketertiban. Meninggalkan ruang kelas dengan izin guru. Berarti tertib atau ketertiban. Nah, nomor 12, makan dan minum saat istirahat. Berarti hubungannya dengan nilai kebersihan. Berdoa di awal dan akhir pelajaran. Berarti cinta Tuhan. Nah, dari 13 kesepakatan ini kita sudah tentukan nilai kebajikannya yang ada. Ternyata masih ada lagi yang sama. Yang sama kita cukup tulis satu kali. Terus coba yang pertama, disiplin. Kedisiplinan. Tadi yang kedisiplinan itu nomor berapa saja? 1. Berapa? 1. Kedisiplinan 6. 9 yang memasuki ruang kelas tepat waktu. Terus ada 3 yang mengandung nilai kedisiplinan. Yang kedua, kebersihan. Yang memiliki nilai kebersihan itu nomor 2. Terus 12. 2 dan 12. Yang ketiga, nilainya saling menghormati. Ada berapa? 1, nomor 3. Terus berapa lagi? Nomor 3. Terus yang keempat, setelah saling menghormati, kepedulian. Apa? Ketertiban. Nomor berapa saja tadi? 8, 10, 11. 8, 10, 11. Setelah ketertiban apa lagi? Apalagi sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13 sudah 9, berarti kurang 4. Apalagi? Cinta Tuhan.
Nomor 13, berarti masih 3. Disiplin sudah, peduli belum ya? Kepedulian. Nomor berapa saja tadi? Menjaga fasilitas sekolah nomor 5. Terus nomor 5. Terus apa lagi yang belum masuk? Tertib sudah, kebersihan sudah, cinta tudun sudah, saling menghormati sudah, mandiri, kemandirian. Mandirian nomor berapa? Nomor 7, betul. Jadi sudah 1, 2, 3, 4. Nomor 4 apa nomor 4? Menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan. Berarti disiplin. Berarti itu tambah nomor 4. Nah, dari 13 kesepakatan yang sudah kita buat, mengerucut lagi ada 7 apa tadi? Nilai kebajikan atau keyakinan kita. Setelah kita nanti bisa melaksanakan kesepakatan ini, ya, setelah kita bisa melaksanakan kesepakatan ini, nanti kita yakin kita akan memiliki nilai kebajikan. Yang pertama kedisiplinan, kebersihan, saling menghormati, ketertiban, cinta tanah air, cinta Tuhan, kepedulian, dan kemandirian. Ada berapa? 7. Nah, demikian kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nanti kita laksanakan bersama-sama. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, habis ini silakan kalian istirahat. Ya, kelas Al-Kelas Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.